para sahabat-sahabat tercinta, kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam bagi keluarga, sebagai pemimpin yang akan terjun di dunia masyarakat, sebagai panutan dalam kehidupan di masa depan. Dia adalah pengayom bagi anak-anak, keluarga, para wanita. Sangat bergantung kepada kebijaksanaan para laki-laki, apakah dia menjadi suami atau menjadi ayah atau menjadi kakak atau menjadi adik atau anak sekalipun. Jadi begitu besar tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh para lelaki. Kita melihat dengan superiornya laki-laki ini menjadi khalifah di muka bumi ini, harus membentengi diri dan membekali diri. Bekal yang harus dia dapat adalah ilmu pengetahuan agama yang utama, sehingga ketika dia bertemu dengan berbagai macam persoalan dalam hidupnya, dia tidak lepas kendali, dia tetap ada pada jalur yang baik dan benar. Kemudian dia juga harus berusaha, laki-laki ini sekuat tenaga, karena dia akan banyak menerima berbagai macam ujian, cobaan-cobaan dari segala sisi. Dia akan diuji dari segi fisiknya, apakah kuat atau tidak, apakah sehat atau tidak. Karena dari segi fisik ini laki-laki banyak sekali yang tidak memperdulikannya. Dia habiskan waktunya untuk begadang sehingga fisiknya melemah, mudah sakit. Dia habiskan waktunya untuk santai-santai, ngopi-ngopi. Banyak sekali waktu yang dia pakai yang sebenarnya sehat, tetapi kesehatan itu menurun hanya karena kebiasaan yang tidak baik yang hari ini banyak laki-laki lakukan. Kalau kita melihat datanya, banyak sekali wanita yang menjadi janda, bukan laki-laki yang menjadi duda. Kenapa kok banyak sekali wanita yang menjadi janda? Karena suaminya mungkin kurang menjaga kesehatan, dia mudah sekali terserang penyakit dan cepat meninggal. Bisa jadi karena si laki-laki ini tidak memperdulikan kesehatan, sehingga ketika dia bekerja, dia juga terjadi berbagai macam insiden yang mencelakainya, sehingga banyak yang cepat meninggal juga. Dan masih banyak lagi faktor yang jelas laki-laki ini jumlahnya menurun, wanita jumlahnya meningkat, karena wanita ini orangnya lebih bisa menjaga diri, lebih bisa menjaga kesehatan, lebih bisa mengurus apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti tidak dilakukan. Dan ini faktor juga yang membuat wanita itu lebih punya daya tahan hidup di dunia ini. Sedangkan laki-laki karena merasa superior, merasa saya lebih kuat, lebih hebat, lebih oke fisiknya, tidak seperti wanita yang lemah, maka kekuatan yang dia miliki itu akhirnya menjebak dirinya, membuat dirinya lupa akan menjaganya. Untuk itu kita para laki-laki dalam segi fisik ini harus hati-hati. Bagaimana caranya agar kita panjang umur, bagaimana agar caranya 100-200 tahun lagi itu kita bisa bertahan. Walaupun banyakan laki-laki itu di usia 70 tahun sudah uzur. Tapi kalau sekiranya laki-laki ini cermat dari mudanya, bukan tidak mustahil di usia 70 tahun dia masih bugar. Seandainya istrinya sudah meninggal, dia bisa menikah lagi, bisa punya anak lagi di usia 70 tahun. Orang sudah pensiun, dia masih bisa berkarya. Masih banyak contoh-contoh yang seperti ini. Maka kita kaum laki-laki ini adalah kaum yang langka. Peliharalah, karena binatang yang langka itu aja dipelihara, dilestarikan. Begitu juga laki-laki harus dipelihara, dilestarikan, karena dia aset yang akan mengayomi para sanak saudara. Lihat di sekeliling kita, keluarga kita, banyak sekali keluarga kita yang wanita-wanita. Mereka butuh perlindungan, anak, ponakan, tante. Banyak sekali di keluarga kita yang wanita. Mereka butuh laki-laki yang bisa jadi panutan. Paling tidak
ada di tengah-tengah mereka laki-laki sehingga bisa untuk dijadikan sebagai bahan rujukan musyawarah dan lain sebagainya. Itulah fungsinya laki-laki yang harus kita ketahui. Kemudian laki-laki ini akan menerima cobaan juga. Banyak sekali cobaan yang akan diterima. Kalau dia fisiknya sehat, kuat, apalagi dia punya duit yang banyak, maka cobaan yang akan timbul adalah dia akan digoda supaya menghambur-hamburkan harta itu. Duit yang banyak itu akan digoda supaya menguap, melayang, bukan di jalan yang benar, bukan untuk beramal, bukan untuk membantu orang-orang lemah, tapi dipakai untuk senang-senang. Bukan tidak boleh bersenang-senang, tapi bersenang-senang itu di jalur bukan yang poya-poya. Banyak sekali harta yang dimiliki laki-laki ini hanya habis untuk perkara-perkara yang mubazir. Kita lihat tempat-tempat hiburan, laki-laki semua di sana. Kita lihat tempat-tempat di mana yang di situ disediakan berbagai macam minuman-minuman yang dilarang, laki-laki rata-rata yang ada. Dan masih banyak lagi contoh. Itu semua adalah jebakan buat laki-laki. Kenapa? Dikala kesehatan itu tidak dipedulikan, dikala uang itu tidak terkontrol, pengeluarannya hambur-hambur begitu saja, maka ketika sudah habis datang penyesalan itu tidak bisa diulang lagi apa yang sudah terbuang tadi. Kita hanya bisa meratapinya. Jebakan ini potensial sekali untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan masih tidak seliar laki-laki, karena dia diberikan kebebasan, dia sebagai orang yang superior, maka dia cenderung bisa liar kalau sekiranya pemahaman-pemahaman agama tidak berusaha untuk dimasukkan ke dalam dirinya. Begitulah sahabat-sahabat, teman-teman, ini kita saling mengingatkan supaya populasi laki-laki di muka bumi ini tidak cepat punah, supaya pekerja-pekerja di proyek, di bangunan, di perkantoran, di pemerintahan, di semua lini itu laki-laki masih optimal, masih maksimal, masih mudah ditemukan. Jangan sampai semuanya di tiap pabrik, tiap pekerjaan itu rata-rata perempuan yang mengisi. Walaupun perempuan itu diizinkan untuk berusaha, tapi yang namanya wajib untuk mencari nafkah adalah laki-laki. Jadi persentasenya jangan melebihi laki-laki itu. Karena laki-laki kalau perempuannya yang lebih menonjol, laki-laki akan terlihat cengeng. Laki-laki hanya akan bersembunyi di balik ketiak perempuan. Jangan. Maka laki-laki walaupun dia itu miskin, walaupun dia bodoh, walaupun dia itu lemah, jangan menyembunyikan dirinya di dalam alasan-alasan itu. Walaupun miskin tetap berusaha, walaupun lemah tetap giat, walaupun bodoh tetap dia menunjukkan dirinya bahwa bukan orang-orang yang mau menyerah dengan keadaan. Begitu. Ini barangkali saling mengingatkan melalui objek wisata di hutan pinus ini, semoga bermanfaat. Begitu. Terima kasih.